Yas'alukan nasu anis sa'ah qul innama ilmuha indallah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qaribah. Manusia bertanya kepadamu, yakni kepada Muhammad, tentang hari kiamat. Katakanlah, ilmu tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Dan tahukah engkau boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat waktunya? Ayat ini ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir mengandung dua penjelasan. Penjelasan pertama, tentang waktunya kiamat hanya Allah yang tahu. Waktunya kiamat hanya Allah yang tahu kapan terjadinya. Akan tetapi yang kedua, tanda-tandanya menjelang kiamat itu Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan pula dalam Al-Qur'an sebagiannya. Tentang tanda-tandanya Allah jelaskan, hanya waktunya yang Allah tidak tetapkan. Allah tidak jelaskan. Ini wilayah kekuasaan Allah, ilmu Allah, tidak ada satu yang mengetahui. Hanya tanda-tandanya saja. Yang dimaksud tidak diketahui kapan terjadinya itu kita sudah maklum. Ya, sehingga kalau dikatakan tahun depan kiamat itu tidak, sudah mesti informasi itu informasi yang salah. Tetapi bahwa kiamat itu sudah dekat, maka Al-Quran maupun Sunnah Nabi SAW telah mengabarkan itu. Ya, inilah yang perlu kita pelajari sesuai dengan dalil-dalil yang sah, baik di dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi SAW. Mengilmui tentang tanda-tanda akhir zaman atau tanda-tanda kiamat ini sangat penting. Paling tidak ada 3 hal yang menjadi dasar kepentingan bagi orang umum. Yang pertama, dia mendapatkan informasi untuk tidak terjebak dengan fitnah. Karena tanda-tanda akhir zaman itu penuh dengan fitnah. Allah Subhanahu wa taala seolah-olah sedang mengacak kehidupan orang-orang beriman untuk menyaring mana yang selamat, mana yang tidak selamat di masa-masa fitnah akhir zaman itu. Makanya dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imam Ibnu Majah berikut ini, sesungguhnya menjelang hari kiamat banyak fitnah, laksana malam gelap. Pagi hari seorang masih beriman, sore hari sudah kafir. Sore hari masih beriman, pagi harinya kafir. Nauzubillah. Begitu cepat ya kekafiran itu masuk ke dalam hati hamba yang sebelumnya beriman. Maka mengetahuinya untuk bisa menyelamatkan diri kita dari fitnah yang besar ini. Fitnah yang besar ini kita lihat nanti dalam kajian pagi hari ini. Saya akan tunjukkan beberapa isyarat dari Nabi SAW. Dan isyarat-isyarat dari Nabi SAW itu, kalau kita lihat fakta, kita akan melihat, ya Allah, benar apa yang disampaikan Nabi SAW. Kalau dikatakan besok pagi hari beriman, sore hari kafir, itu cepat ya. Tidak harus pagi, sorenya kafir, pagi beriman lagi, tidak demikian. Nabi menggambarkannya sebagai suatu kias, perumpamaan. Begitu cepatnya orang mukmin itu terpeleset karena fitnah-fitnah. Karena fitnah-fitnah. Di masa sekarang juga kita lihat orang mukmin mengatakan dalam Al-Quran ada yang tidak relevan sekarang. Padahal sudah maklum ijma' para ulama, siapa
yang mengkafirkan, meragukan saja satu ayat Quran, maka dia di bukunya sama menafikan, meragukan semua ayat Quran. Kalau meragukan ayat Quran berarti dia tidak mengimani kitab Allah. Kalau tidak mengimani kitab Allah, gugurlah rukun imannya. Di antara rukun iman mengimani kitab Allah. Di antara rincian mengimani kitab Allah, mengimani Al-Quran. Di antara rincian penjelasan lagi mengimani Al-Quran, yakin pada kebenaran semua ayat Quran. Tidak boleh satupun yang diragukan. Kalau ada yang mengatakan ada ayat yang tidak relevan, berarti dia menuduh Allah bodoh. Allah ketinggalan zaman, hanya tahu di masa dulu karena sekarang enggak. Ya. Itu menuduh Allah semacam itu adalah kekufuran. Nah, inilah diantara contoh fitnah-fitnah yang pada masa sekarang juga kita dapat ketahui faktanya. Kemudian yang kedua, kalau tadi itu kita berhati-hati tidak terjebak atau terpeleset di masa fitnah itu, yang kedua adalah mengajarkan agar kita bersabar menghadapi situasi yang penuh fitnah itu. Untuk bersabar apa? Bersabar tetap istiqomah, menunggu waktunya. Istiqomah, menunggu. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antaranya saya menukilkan ayat ini ayat yang tadi ya, untuk kita menjaga diri dari masa fitnah. Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Al-ayat, hai orang beriman, jagalah dirimu. Dia adalah orang yang sesat, akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semua, maka dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ayat ini turun disebutkan dalam suatu riwayat hadis Imam Ahmad ketika Nabi SAW berbicara tentang fitnah-fitnah akhir zaman. Kemudian para sahabat ngeri dengan fitnah-fitnah itu. Ya Rasulullah, bagaimana kami bisa mengatasi itu? Bagaimana kami bisa selamat dengan fitnah-fitnah semacam itu? Kemudian Nabi mendapatkan wahyu dan membacakan ayat ini. Hai orang-orang beriman, jagalah dirimu. Tiadalah yang sesat akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Jadi kita hendaklah bersandar pada petunjuk Allah di masa-masa fitnah. Juga di dalam terkait dengan ujian kita diminta dalam kesabaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat surat An-Nahl 127-128. Menghadapi masa-masa fitnah diperintahkan kita bersabar. Wasbir wa ma sabruka illa billahi wa la tahzan 'alaihim wa la taku fi dhayqin mimma yaqulun. Inna Allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Bersabar. Tiadalah kesabaran itu melainkan dengan pertolongan Allah. Kita tahu dalam ayat wasta'inu bis-sabri was-salah. Ya, carilah pertolongan Allah dengan wasilah sabar dan sabar. Jangan kamu bersedih menghadapi masa-masa fitnah semacam itu. Jangan bersedih terhadap kekafiran mereka. Kita di masa sekarang, yo kok bisa tega amat? Ya. Kok bisa begitu ya? Ada muslim ya? Itu yang terjadi.
ayat ini hadirin sekalian bisa kita jadikan penghiburan di masa kita. Kita hafalkan, kita jadikan zikir. Ya. Kita jadikan zikir ingatan kita setiap hari. Berkaitan kalau kita membaca situasi kadang zikir aja dengan itu. Wasbir wa ma sabruka illa billahi wa la tahzan 'alaihim wa la taku fi dhaykin mimma yaqulun innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Kita istiqomah, tetap sholatnya, ngajinya, baca Qur'annya, zikirnya, puasanya, apa yang Allah perintahkan dari kebaikan kita kerjakan. Baik hablu minallah maupun hablu minallah. Itulah yang menjadi penguat kita. Allah yang menghibur kita, jangan kamu sedih dan jangan kamu disebutkan sini bersedih, gelisah, cemas. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Apapun yang dilakukan, yang dihadapi Allah, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Dia Allah telah mengikrarkan, mengutus rasulnya dengan risalah kenabian, menegakkan ad-dinul Islam ini untuk dimenangkan dari agama-agama lain. Jadi ketika mereka memusuhi ad-dinul Islam, bukan memusuhi kita, dia sudah memusuhi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang dijadikan sasaran oleh Allah disuruh sabar ya sabar ya. Dia sedang menghadapi sabar aja. Ya, Allah yang akan menolong. Nah, dengan kesadaran kita terkait dengan masa-masa akhir zaman itu, kita makin bersabar. Oh, kalau kamu itu kan sabar, ya seperti halnya kisah Khidir dan Nabi Musa di surat Kahfi. Kenapa kita diminta di masa-masa fitnah itu akhir zaman kalau kita banyak membaca surat Kahfi? Tentu yang dimaksud surat Kahfi yang kita baca, selain kita mendapatkan keberkahan dari bacaan, mestinya kita mendalami ayat-ayat maknanya itu untuk apa. Dan di antara makna terkandung di dalam surat Kahfi adalah pertemuan Khidir dan Nabi Musa. Dalam kisah itu kan Nabi Musa dianggap tidak bersabar sampai 3 kali ya, oleh Nabi Khidir, kamu nggak sabar. Nabi Musa menyadari ketidaksabaran. Kenapa Nabi Musa nggak sabar, Nabi Khidir kok bisa sabar? Coba apa kira-kira yang menjadi sebab Nabi Musa nggak sabar, Nabi Khidir kok dia tabah begitu melakukan? Kan kejadiannya perahu dilubangi, padahal itu bukan miliknya, anak kecil itu. Ya, kemudian masuk satu kampung yang kampungnya itu masyarakat di kampung itu kikir banget. Ya, Nabi Musa dengan Khidir itu sudah lelah capek, minta minum aja nggak dikasih satu kampung. Kalau di Jawa Barat kampung itu pasti sudah dikenal dengan Cikikir. Karena kikirnya, kalau itu ada sungai itu sungainya Cikikir kampungnya. Nah, tapi ketika sudah lelah, nggak dikasih air minumnya nggak dikasih, Khidir menawarkan, yuk kita renovasi rumah di dalam kampung ini. Musa nggak tahan, mau apa? Nggak sabar ya, ada terpisah. Nah, kenapa Musa tidak sabar? Khidir dengan kesabaran sudah tahu ya. Min ladunna ilma, karena Khidir sudah tahu apa yang bakal terjadi. Sudah dibuka rahasianya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah dibuka oleh Allah ini. Maka Khidir merasa nyaman. Ya. Sesungguhnya jika kita tahu apa yang disenariokan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan bersabar. Kita akan bersabar. Memang saat itu menjadi galau. Satu
Kita kalau merenung, negeri kita ini dijajah Belanda 350 tahun. Perjuangan gak putus-putus dari Sabang sampai Merauke. Ya. Semua para pahlawan tokoh-tokoh perjuangan sudah kita kenal. Tapi penjajahan begitu lama, 350 tahun. Kemudian di tahun 42 datang Jepang, berhasil menjajah negeri kita, ya, mengalahkan Belanda saat itu. Wah, kelihatannya Jepang lebih kecil. Kita bisa bayangkan orang tua atau kakek nenek kita yang hidup pada masa itu gelisah. Kalau Muslim mungkin kita nggak mau usir Belanda, nggak bisa malah dapat Jepang ini sekarang lebih kecil lagi. Tapi seandainya saat itu kita sudah membaca sejarah di masa yang akan datang, kita akan mengatakan ke seorang orang, ya, Jepang cuma 3,5 tahun. Datangnya Jepang kalau kita renung, ini adalah karunia Allah. Karena kita gak susah mengalahkan Belanda, dikirimkan Jepang sementara. Nah, karena Allah tahu, Allah yang mengatur sekali. Nanti 3,5 tahun Hiroshima akan dibom oleh musuh. Nanti kamu pergi, ya, dibiarin hamba-hambaku di negeri Indonesia ini akan mengusir kamu. Dan Belanda sudah gak bisa masuk lagi karena sudah siap. Itu di antara senario wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ya, demikian juga dengan membaca tanda-tanda akhir zaman, kita akan pasti bersabar kalau tahu. Sebagaimana dikabarkan misalnya, nanti Islam itu menang. Ya, sebagaimana dalam hadis-hadis mutawatir, ada Al-Mahdi, turunnya Nabi Isa, ya. Semua manusia di muka bumi ini akan mentauhidkan Allah saja saat itu. Waladhi arsala rasulahu bil huda itu akan terrealisasi. Allah akan mengangkat Islam dari seluruh agama, semua takut. Bagaimana dikabarkan dengan jelas oleh Nabi SAW melalui kepemimpinan Al-Mahdi nanti bisa menaklukkan Eropa, Vatikan, seluruh dunia. Ini kabar baik dari kita karena ini kabar hadis yang mutawatir. Beberapa para ulama jumhurlah menyatakan hadis-hadis tentang akhir zaman, khususnya berkaitan Mahdi, Nabi Isa alaihissalam, ya, Dajjal, Ya'juj Ma'juj, Dabba, itu mutawatir. Kemenangan-kemenangan itu hadisnya informasi mutawatir, artinya meyakinkan sehingga tidak perlu ragu. Kita mengimaninya, oleh karena itu disuruh sabar-sabar aja tunggu. Yang penting kamu selamat melewati jalan itu. Jangan sampai terpleset karena banyak fitnah. Jangan sampai terpleset sampai di ujung sesuai dengan waktu. Nah, ini hikmah kita meyakini atau mengetahui tanda-tanda. Yang ketiga tadi sabar. Poin yang ketiga dengan mengetahui tanda-tanda akhir zaman, mendatangkan optimisme, ya, sangka baik kepada Allah, optimis. Jadi nggak ada kegusaran itu. Kok begini ya? Mana sabar? Kok begini keadaan? Tidak. Kamu nggak boleh sangka buruk sama Allah. Karena sudah dikabarkan oleh Allah SWT tentang apa yang bakal terjadi. Jadi 3 hal itu. Kita menjaga diri di masa fitnah karena mengetahui informasi dari Nabi SAW tentang fitnah-fitnah yang terjadi, untuk kita gunakan sebagai referensi menjaga diri. Kebersabar atas fitnah-fitnah itu yang mengganggu. Dan yang ketiga tetap optimis, ya, tetap optimis. Saya ingin berbagi hal yang kecil. Dari alhamdulillah dari tahun 80-an saya dapat karunia sering jalan. Ya, kebetulan saya di pesantren, kiai saya suka jalan. Ya, kalau
bulan-bulan tertentu mesti jalan itu ke hampir dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Dan alhamdulillah saya termasuk yang suka diajak oleh kiai saya di pesantren. Kemudian di masa berikutnya setelah keluar dari pesantren, masih saya tradisi ini saya masih lakukan, masih suka jalan sampai ke Jawa Tengah, Jawa Barat. Saat ini ya beberapa bulan yang lalu 2 kali saya melihat kondisi di tanah air, khususnya paling tidak di Jawa yang saya lalui, itu semakin kokoh ketakwaan umat Islam di negeri kita ini. Di desa-desa, masya Allah, tumbuh kajian-kajian itu gak berhenti. Masjid-masjid itu masya Allah ramai. Identifikasi yang paling mudah, masuklah ke daerah-daerah desa-desa, semuanya berjilbab. Kalau nggak ada yang berjilbab itu paling 1-2. Di kampung-kampung semua pakai jilbab. Dulu nggak ada. Dulu jangankan dipakai di kampung, masuk sekolah aja jilbaban nggak boleh. Di Bogor saya masuk, ya, kasus SMA negeri, jilbab disuruh keluar, disuruh lepas. Yang sekarang terjadi di India, dulu pernah terjadi di negeri kita. Ya alhamdulillah, sekarang sudah tidak hal bukan yang aneh. Dan itu sebagai bentuk identitas keislaman, menunjukkan bahwa maraknya semangat untuk berislam. Sehingga kita harus optimis tentang itu. Tidak mungkin Allah SWT berfirman tadi, Innallaha ma'al ladzina taqwa wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah itu selalu bersama, mengawasi dan menjaga hambanya yang bertakwa dan suka berbuat baik. Sudah, kita tinggal yakinkan itu. Ya. Kalau masyarakat kita insya Allah baik, walaupun lemah, tidak mampu, Allah yang memperkuat. Nah itulah tanda-tanda ini kita ilmui untuk mendapatkan 3 hal. Ya, menghindarkan kita dari terpleset, tersesat, bagaimana dikatakan Nabi, hati-hati di masa itu. Ya, sumber